Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas akuntansi A21. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Fahmi Reza Saputra, yang kedua ada Radia Adirajasa, yang ketiga ada Hasri Kusumaningrum, yang keempat ada Aura Anggun Permatasari, yang kelima ada Zata Dini Salsabil. Kami akan menjelaskan tentang supply and cost of production. Nah, berikut pembahasan yang akan kita bahas dalam materi supply and cost of production. Yang pertama ada implicit versus explicit cost, yang kedua ada accounting profit versus economic profit, yang ketiga ada diminishing marginal return, yang keempat ada planning curve. Materi pertama yang akan dibahas dalam bab supply and cost of production ini adalah implicit cost versus explicit cost. Namun, sebelum memasuki pembahasan mengenai implicit cost versus explicit cost, ada baiknya kita mengetahui mengenai apa itu biaya produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan untuk mengubah input menjadi output. Untuk mendapatkan sejumlah output tersebut, sebuah perusahaan tentunya mengawali bisnisnya dengan mengadakan sejumlah input. Input-input itu diperoleh dari pasar faktor produksi dengan sejumlah pengeluaran biaya tertentu. Secara sederhana, pengeluaran biaya untuk memperoleh input tersebut disebut dengan biaya produksi. Biaya produksi ini sangat penting bagi perusahaan dalam menentukan jumlah output. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya biaya produksi adalah sejumlah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Di dalam analisis biaya, dikenal beberapa konsep biaya yang perlu diketahui, di antaranya implicit cost dan explicit cost. Explicit cost atau biaya langsung adalah pengeluaran-pengeluaran nyata dari kas perusahaan untuk mendapatkan, membeli, dan atau menyewa jasa-jasa faktor produksi dan sejumlah bahan mentah yang pada dasarnya berasal dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka usahanya. Contohnya seperti pembayaran sewa kantor, gaji pegawai, pembelian bahan baku, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya ada implicit cost atau biaya tersembunyi, yaitu biaya produksi yang diperhitungkan dari faktor-faktor yang dimiliki oleh perusahaan dan dipakai dalam proses produksinya sendiri. Dalam hal ini, pembayaran yang ditaksir dan sulit diukur dengan sejumlah uang tertentu dari penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki sendiri itu. Contohnya seperti keahlian, penyusutan, opportunity cost, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang akan kita bahas dari materi ini adalah perbedaan mengenai biaya eksplisit dan biaya implisit. Yang pertama, ditinjau dari artinya, biaya eksplisit adalah biaya yang melibatkan arus kas keluar. Sedangkan biaya implisit merupakan biaya yang tidak melibatkan arus kas keluar. Lalu yang kedua, berdasarkan besarannya, biaya eksplisit ini mudah dipastikan. Sedangkan biaya implisit sulit untuk dipastikan besarannya, namun masih dapat diperkirakan. Lalu yang ketiga, untuk pengukurannya, biaya eksplisit bersifat objektif, sedangkan biaya implisit bersifat subjektif. Lalu biaya eksplisit ini berdasarkan kejadian yang sebenarnya, sedangkan biaya implisit berdasarkan kejadian yang tersirat. Lalu yang keempat, untuk penggunaannya, biaya eksplisit digunakan untuk perhitungan laba akuntansi dan laba ekonomi, sedangkan biaya implisit digunakan untuk perhitungan laba ekonomi saja. Lalu yang terakhir, yang kelima, untuk pencatatan dan pelaporan, biaya eksplisit ini dicatat dan dilaporkan kepada manajemen perusahaan, sedangkan biaya implisit biasanya tidak dicatat dan tidak dilaporkan kepada manajemen perusahaan. Yang berikutnya akan kami paparkan mengenai contoh kasus dari biaya eksplisit dan biaya implisit.
Yang pertama dari biaya eksplisit. Perusahaan X mempekerjakan 5 karyawan di bidang produksi pakaian. Karyawan tersebut merupakan pegawai tetap dan bekerja selama 28 hari dalam sebulan. Di akhir bulan, perusahaan X membayar gaji karyawan untuk bulan Januari sebesar 3.500.000. Biaya sebesar 3.500.000 untuk membayar gaji karyawan tersebut merupakan contoh dari biaya eksplisit. Lalu yang kedua, ada biaya implisit. Setelah lulus kuliah, Jenny meneruskan bisnis ayahnya berjualan teh boba dengan omset 5 juta per bulan. Setelah 1 tahun berbisnis, Jenny ditawarkan untuk bekerja di salah satu startup ternama dengan gaji 4 juta per bulan. Dengan berbagai pertimbangan, Jenny memutuskan untuk tidak melanjutkan usaha ayahnya dan bekerja di startup tersebut. Dalam kasus ini, terdapat opportunity cost atau biaya yang harus direlakan sebesar 5 juta per bulan karena Jenny memutuskan untuk bekerja di salah satu startup tersebut. Biaya opportunity merupakan salah satu contoh dari biaya implisit. Materi yang selanjutnya adalah economic profit versus accounting profit. Nah, apa arti dari istilah tersebut? Mari kita bahas bersama. Economic profit versus accounting profit. Economic profit merupakan selisih antara pendapatan dan total biaya di mana terdapat biaya eksplisit dan implisit, di mana hal ini merupakan ukuran lain laba selain laba akuntansi. Biaya implisit akan mewakilkan biaya peluang perusahaan untuk menggunakan faktor produksi tertentu, lalu untuk accounting profit merupakan pendapatan total perusahaan yang dikurangi dengan biaya eksplisit saja dan tidak memperhatikan biaya implisit di dalamnya. Baik, untuk economic profit terdiri dari pendapatan dan total biaya peluang yang terdiri dari dua biaya, yaitu biaya implisit dan biaya eksplisit. Sedangkan dalam accounting profit, yaitu hanya terdapat total biaya peluang biaya eksplisit saja. Jika pendapatan melebihi total biaya peluang, maka akan menghasilkan economic profit atau laba. Perbedaan mengenai accounting profit dan economic profit. Di dalam sudut pandang pemaknaan, accounting profit merupakan perekayasa akuntansi penyusunan laporan keuangan, sedangkan di dalam sudut pandang pemaknaan economic profit merupakan suatu pemegang saham. Dalam dasar pengukuran, accounting profit menggunakan cost historis atau suatu nilai aset yang mengacu pada harga beli maupun nilai moneter secara real. Hal ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi debit dan kredit dalam pembukuan dengan menggunakan pencatatan biaya historisnya. Untuk economic profit menggunakan dasar pengukuran pada kos kesempatan, nilai pasar, dan nilai likuiditas. Lalu, pengertian ekonomi. Pengertian ekonomi dalam accounting profit merupakan suatu kelayakan ekonomik jangka panjang, sedangkan pengertian economic profit merupakan suatu kelayakan dengan jangka pendek. Makna depresiasi. Makna depresiasi dalam accounting profit merupakan alokasi cost, yaitu suatu proses pengidentifikasi, mengumpulkan, dan menetapkan biaya ke objek biaya. Sedangkan pada makna depresiasi economic profit merupakan suatu penurunan nilai ekonomi. Unit pengukur. Unit pengukur di dalam accounting profit menggunakan rupiah nominal, sedangkan dalam economic profit menggunakan daya beli. Sifat laba dalam accounting profit merupakan laba uang atau nominal, sedangkan dalam economic profit menggunakan laba real. Di dalam konsep dasar yang melandasi, accounting profit melandasinya dengan kontinuitas usaha dan asas akrual, sedangkan economic profit menggunakan likuidasi dan nilai tunai. Di dalam fungsi aset, accounting profit menggunakan sisa potensi jasa dan sedangkan menggunakan economic profit menggunakan simpanan atau sediaan nilai. Di dalam hal tersebut, mengartikan bahwa laba ekonomi lebih mendukung terhadap kepentingan pemegang saham untuk melihat secara nyata nilai real perusahaan daripada laba akuntansi.
Dan perbedaan utama dari pengukuran laba akuntansi dan ekonomi adalah laba bersih versi akuntansi hanya memperhitungkan laba modal dari hutang atau cost of debt, tidak memperhitungkan biaya modal dari ekuitas cost of equity, atau sedangkan pada laba ekonomi, economic value added, memperhitungkan semua biaya baik yang berasal dari hutang maupun dari ekuitas sehingga dapat menunjukkan profitabilitas perusahaan yang sesungguhnya. Sekian mengenai perbedaan accounting profit dan economic profit. Untuk selanjutnya, perhitungan dan contoh kasus, yaitu yang pertama economic profit, di mana dalam perhitungan pendapatan dikurangi dengan penjumlahan antara biaya eksplisit dan juga biaya implisit. Contoh kasus, perusahaan AB menerima pendapatan sebesar 12 juta atas penjualan produksinya. Biaya bahan baku sebesar 6 juta, lalu perusahaan juga mengeluarkan biaya implisit sebesar 3 juta. Hitunglah economic profit perusahaan tersebut. Jawaban, economic profit sama dengan 12 juta dikurangi dengan 6 juta ditambah 3 juta. Menghasilkan 12 juta dikurangi 9 juta. Dan hasilnya 3 juta. Maka economic profit yang didapatkan perusahaan AB sebesar 3 juta. Untuk selanjutnya, yaitu perhitungan dan contoh kasus dari accounting profit, di mana dalam perhitungannya pendapatan dikurangi biaya eksplisit. Contoh kasus, perusahaan yang memproduksi dan menjual baju memiliki total penjualan 150.000 setahun. Dan total biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam hal gaji, sewa, dan biaya bahan, serta bunga pinjaman dan biaya eksplisit lainnya adalah 70.000. Berapakah accounting profit yang didapatkan perusahaan? Jawaban, accounting profit sama dengan 150.000 dikurangi 70.000, sama dengan 80.000. Maka accounting profit yang didapatkan perusahaan sebesar 80.000. Materi yang akan dibahas kali ini adalah diminishing marginal return. Yang pertama akan saya bahas adalah mengenai input dan output. Yang pertama, input adalah komoditi atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Input juga disebut sebagai faktor produksi. Faktor produksi ini dibagi menjadi 3, yaitu lahan, tenaga kerja, dan modal. Yang kedua, output adalah berbagai barang atau jasa yang berguna dihasilkan dari proses produksi untuk dikonsumsi atau digunakan dalam proses produksi selanjutnya. Suatu perekonomian menggunakan teknologi yang ada untuk memadukan berbagai input dalam rangka menghasilkan output. Nah, saya di sini akan memberi contoh mengenai produksi pizza. Inputnya adalah telur, tepung, oven, dan keahlian koki. Lalu menghasilkan output yaitu pizza yang lezat. Dalam ilmu ekonomi, ada yang dinamakan hukum keterbatasan peningkatan atau lebih dikenal dengan istilah The Law of Diminishing Marginal Return. The Law of Diminishing Marginal Return ini membahas tentang keterbatasan peningkatan faktor input untuk meningkatkan suatu produksi. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, The Law of Diminishing Marginal Return ini adalah hukum ekonomi yang menyatakan jika satu input dalam produksi ditingkatkan, sementara input lainnya dipertahankan, pada akhirnya akan terjadi penurunan output. Selanjutnya adalah konsep the law of diminishing marginal return. Misalnya sebagai contoh, perusahaan ketika tidak merekrut tenaga kerja, maka outputnya 0. Dan jika tenaga kerja meningkat dari 1 unit ke unit 2, dari A ke B, output meningkat sebesar 20, dari 55 output menjadi 75. Namun, ketika tenaga kerja meningkat dengan unit tambahan, yaitu dari titik B ke titik C, output meningkat hanya dengan 15 output, dari 75 output hingga 90 output. Dengan demikian, semakin banyak tambahan pekerja, semakin sedikit output tambahan yang dihasilkan dalam jangka panjang dan pendek.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang tahapan The Law of Diminishing Marginal Return. Yang pertama atau tahapan pertama ini, jika suatu perusahaan memiliki dua buah input produksi yaitu modal dan tenaga kerja, perusahaan tersebut merasa dengan modal yang dimiliki sekarang mereka bisa menambah tenaga kerja untuk meningkatkan produk outputnya. Ketika pekerja ditambah satu persatu sementara modal tetap, maka akan terjadi peningkatan produk output. Hal ini menghasilkan peningkatan produktivitas perusahaan dan pada saat inilah perusahaan beroperasi pada tingkat optimal. Tahapan yang kedua, setelah perusahaan berada di titik optimal, menambahkan pekerja tambahan di luar tingkat optimal akan menghasilkan hasil yang kurang efisien. Misalnya nih, perusahaan yang telah optimal tersebut terus menambahkan tenaga kerja tanpa menambahkan modal. Pada tingkat ini, penambahan tenaga kerja menambah total output namun menurunkan output marginal perusahaan. Perusahaan yang awalnya menghasilkan output maksimum perlahan-lahan mengalami penurunan, di mana output yang dihasilkan masing-masing pegawai akan berkurang karena lahan kerja yang tetap tetapi pekerja yang semakin banyak. Selanjutnya ada tahap ketiga. Jika pegawai terus ditambahkan dengan harapan meningkatkan produktivitas, maka perusahaan akan memasuki tahapan ketiga yaitu tahapan pengembalian negatif, di mana output marginal bukan hanya menurun, namun bernilai negatif. Pada saat inilah perusahaan mengalami kerugian diakibatkan ketidakseimbangan faktor-faktor produksi. Next, selanjutnya adalah ilustrasi The Law of Diminishing Marginal Return. Pada tabel yang disajikan di slide ini merupakan bagaimana kita dapat memahami The Law of Diminishing Marginal Return secara mudah. Baik, akan saya jelaskan. Pekerja 0 dengan produk 0, maka marginal produknya 0. Tetapi, ketika perusahaan memutuskan untuk menambah pekerja, maka produk atau output akan bertambah, begitu pula dengan marginal produknya. Ini sesuai dengan paparan tahapan 1, The Law of Diminishing Marginal Return. Lalu sampai pada tahapan kedua, ketika setelah perusahaan berada di titik optimal, produk yang dihasilkan kurang efisien. Hal ini terlihat pada pekerja 4 dan 5, karena marginal produknya bukannya bertambah banyak, namun malah berkurang, atau bahkan 0 di sini. Lalu, pada pekerja 6, dengan produk 25 dan marginal produk negatif 2 atau minus 2, ini adalah tahapan ketiga atau tahapan terakhir dari tahapan The Law of Diminishing Marginal Return. Selanjutnya kita memasuki materi yang keempat, yaitu tentang planning curve. Materi pertama di planning curve ini adalah biaya produksi dalam jangka panjang. Di dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakannya. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan antara biaya
tetap dan biaya berubah. Di dalam jangka panjang ini juga tidak ada biaya tetap. Semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah. Hal ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan bukan saja dapat menambah tenaga kerja, tetapi juga dapat menambah jumlah mesin dan peralatan produksi lainnya, luas tanah yang digunakan, dan luas bangunan atau pabrik yang digunakan. Sebagai akibatnya, dalam jangka panjang terdapat banyak kurva jangka pendek yang dapat dilukiskan. Yang selanjutnya ada long curve, planning curve atau yang bisa disebut juga sebagai kurva biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost atau juga LRAC adalah kurva yang menunjukkan biaya rata-rata pada output yang paling optimal ataupun paling efisien pada berbagai tingkat produksi yang berguna untuk merencanakan skala operasi yang diinginkan oleh perusahaan. Dan gambar di kanan merupakan salah satu contoh dari kurva LRAC. Selanjutnya kita akan membahas long run average cost. Yang pertama, kurva LRAC ini bukan dibentuk berdasarkan kepada beberapa kurva AC saja, tetapi berdasarkan kepada kurva AC yang tidak terhingga banyaknya. Oleh karena kurva AC banyak jumlahnya, maka kurva LRAC adalah suatu kurva yang berupa garis lengkung yang berbentuk U. Kurva LRAC tersebut merupakan kurva yang menyinggung berbagai kurva AC jangka pendek. Titik-titik persinggungan tersebut merupakan biaya produksi yang paling optimum atau minimum untuk berbagai tingkat produksi yang akan dicapai pengusaha di dalam jangka panjang. Yang kedua, satu hal yang harus diingat dalam menggambarkan kurva LRAC adalah bahwa kurva itu tidak menyinggung kurva-kurva AC pada bagian atau di titik yang terendah dari kurva AC. Nah, di dalam jangka panjang, titik terendah dari suatu AC tidak menggambarkan biaya yang paling minimum untuk memproduksikan satu tingkat produksi. Terdapat kapasitas produksi lain atau AC lain yang dapat meminimumkan biaya. Yang selanjutnya adalah skala ekonomi. Skala ekonomi adalah skala produksi jangka panjang. Dikatakan dapat mencapai skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya-biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Dengan contoh di gambar di samping adalah kurva di atas adalah skala ekonominya dari 0 sampai dengan Q2. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kurva tersebut, yaitu yang pertama spesialisasi faktor produksi, yang dimana spesialisasi pekerjaan akan dapat memahirkan seseorang dalam menjalankan tugas pekerjaannya, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tidak banyak waktu yang terbuang sia-sia. Lalu yang kedua adalah menggunakan teknologi. Perusahaan dapat menggunakan peralatan yang lebih canggih dan akan menurunkan biaya per unit output ketimbang dengan menggunakan cara tradisional. Lalu yang ketiga ada pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lainnya, yang dimana perusahaan bisa membeli bahan mentah dalam kapasitas lebih besar dan selalu mendapat harga yang lebih murah dibanding membeli dalam jumlah yang kecil. Dan bahan mentah tersebut juga dapat digunakan untuk kebutuhan produksi lainnya. Lalu yang keempat ada memungkinkan produk sampingan atau byproduct, yang dimana sisa bahan yang terbuang dapat dipergunakan untuk diciptakan jenis produk lain sebagai sampingan. Misal, dalam membuat baju atau celana, sisa-sisa kain dari pembuatan baju dan celana itu dapat dibuat motif tertentu atau dibuat kain lap atau baju-baju yang lain lagi. Lalu yang kelima ada mendorong perkembangan usaha lain, yang dimana membuka cabang atau jaringan usaha baru, baik dalam usaha integrasi vertikal maupun dalam usaha integrasi horizontal. Yang selanjutnya ada skala titik ekonomi. Skala produksi jangka panjang dikatakan dapat mencapai skala titik ekonomi
Apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya-biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Bisa dilihat di gambar di samping. Contoh untuk rata-rata yang menjadi semakin tinggi dapat dilihat dari jumlah produksi Q2 sampai dengan jumlah produksi Q3 dan seterusnya. Nah, skala tidak ekonomi seperti ini biasanya terjadi diakibatkan perusahaan yang sudah sangat-sangat besar senantiasa menambah terus-menerus faktor produksinya, yang dimana kantor cabang dibuka di mana-mana, sehingga tenaga kerja yang sampai berjumlah beribu-ribu karyawan yang mengakibatkan kegiatan dan organisasi perusahaan juga semakin kompleks. Lalu, sulitnya juga melakukan koordinasi dan pengawasan yang dimana lokasi antar cabang ini sangat berjauhan dan perlu dilakukan pendelegasian yang menyebabkan efisiensi pekerjaan itu di berbagai bagian menjadi menurun. Lalu, adanya biaya perjalanan dinas, telepon, dan tenaga tambahan untuk koordinasi semakin meningkat, sehingga produktivitas faktor produksi menjadi semakin kecil dan roda perusahaan sudah tidak efisien lagi, pada akhirnya akan meningkatkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Yang selanjutnya adalah beberapa bentuk kurva LRAC. Secara umum, arti dari kurva LRAC pada gambar di samping ini adalah yang pertama, LRAC pertama. Itu menunjukkan bahwa LRAC sangat cepat menurun, tapi sangat cepat juga naiknya, yang dimana artinya kenaikan produksi yang sedikit saja menimbulkan skala ekonomi yang menguntungkan, atau biaya produksi rata-rata yang cepat menurun. Pada skala biaya produksi yang rendah saja, skala ekonomi sudah dapat diwujudkan. Dan bentuk LRAC 1 ini biasanya terjadi pada industri kecil dengan banyak perusahaan. Lalu bentuk yang kedua ada LRAC 2, yang dimana pada tahapan awal skala ekonomi sangat menguntungkan, kemudian menjadi datar dan akhirnya meningkat lagi, yang dimana artinya tahapan awal industri ini belum dapat mencapai skala ekonomi, tetapi lama-kelamaan akan mencapai skala ekonomi dalam jangka waktu yang lama. Nah, bentuk seperti LRAC 2 ini terjadi biasanya wujud dalam industri yang perusahaannya besar dan yang kecil dalam jumlah yang banyak. Lalu ada bentuk yang terakhir yaitu LRAC 3, yang dimana bentuk ini memiliki arti skala ekonomi dalam kurva ini akan tetap terwujud sampai dapat menguasai pasaran. Dan biasanya bentuk ini adalah untuk industri dengan perusahaan-perusahaan besar yang relatif sedikit. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan di PPT kami. Baik, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.